bersama keluarga, Papa Seribu bersama keluarga, ada Ustadz Akhil-Akhillah Ustadz Muhammad Shadiq bersama keluarga, dan juga ada Pak Bohori bersama keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita bisa kumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini punya Bapak Haji Agus. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di sini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Tafakkur alamnya kita mengkaji tentang ayat-ayat seputar puasa, karena sebentar lagi kita akan menemui bulan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, Allah panjangkan umur kita bisa dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi jadarain. Amin amin ya rabbal alamin. Buku ini bernamakan As-Saumul Maqbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh seorang guru besar Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Syekh At-Tantawi, seorang mufassir di Mesir. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengupas tentang seputar ayat-ayat tentang puasa dari ayat 183 sampai ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-awwal. Al-faslu al-awwal. Pasal yang pertama. Hadithul Qur'ani an faridatis siyam. Ini semuanya, setiap judul punya takdir. Hadza hadithul Qur'ani an faridatis siyam. Dalam ilmu nahwu namanya khabar mubtada mahdhuf. Ya. Pak Sodik, saya juga alhamdulillah punya karangan buku. Selain selawat, sebelumnya karangan buku bernama Nahwu Al-Mubassat, 7 langkah memahami ilmu nahwu. Ya, ada ISBN juga sudah dicatat. Kapan-kapan sudah bisa baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithul Quran an-faridatis siyam. Percakapan Al-Quran, perbincangan Al-Quran tentang kewajiban berpuasa. Fi suratil Baqarah ayatun karimah. Pembicaraan ini diawali dengan uslub syibhu jumlah. Memahami dalam ilmu nahwu ada yang namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini syibhu jumlah yang diawali dengan jar majrur atau zarab. Ini diawali dengan jar majrur. Fi suratil Baqarati ayatun karimah. Asalnya ayatun karimah di suratul Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada beberapa ayat yang mulia. Tahaddatsat an faridatis siyam, tahaddatsat an faridatis shaumi haditsan jami'an hakimah. Yang berbicara tentang kewajiban puasa, ya, dengan pembicaraan yang sangat menyeluruh, yang sangat sempurna, yang sangat komprehensif, hakiman, dan penuh dengan kebijakan. Ya, wa hadhil ayatu hiya qauluhu ta'ala. Ayat-ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayatnya sudah populer ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat 183 sampai 185. Inilah yang akan kita kupas insyaallah, apa pengertiannya, apa hukum-hukumnya dan apa hikmah-hikmahnya. Uftutihat hadhil ayatul karimah binida'il mu'minina bi sifatil iman. Ya. Ayat-ayat yang mulia ini dibuka, diawali dengan seruan kepada orang-orang mukmin di sifat iman. Katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini ya dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Sama seperti anjuran untuk membaca salawat sebanyak-banyaknya yang turun biasa di bulan Sya'ban tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Litahriki hararatil aqidati fi qulubihim. Apa hikmahnya? Untuk menggerakkan ya, untuk menghidupkan hararatul aqidah. Apa namanya? Apa saya baca? Panasnya akidah. Kurang pas. Untuk menggerakkan semangat ya, semangat akidah di dalam hati mereka. Ini kan panas dan tensinya meninggi gitu ya. Walihabbihim 'ala istijabati lima yusaykalifuna bihi min ahkam. Dan untuk habdi memotivasi mereka al-istijabah untuk merespon ya. Merespon apa? Ini cara menerjemahnya kadang pakai min, hukum-hukum yang Allah bebankan taklifan kepada umat Islam. Di anna min sya'anil mu'minil haqq. Sesungguhnya di antara ya kedudukan orang mukmin yang ideal adalah ayyuti Allah Ta'ala fi kulli ma ya'muru bihi. Orang mukmin yang ideal, orang mukmin yang hakiki adalah orang mukmin yang taat kepada Allah pada semua yang Allah perintahkan kepadanya. Aw yanhahu anhu, atau dia menjauhkan apa yang Allah larang kepadanya. Orang mukmin itu, orang mukmin selalu taat atas perintah Allah dan menjauhkan atas segala larangan-larangan Allah. Wal maknanya, ya man amantum billahi haqqal iman. Wahai orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, menggunakan tauhid. Furidu alaikum siyamu kama furidu alal ladzina min qablikum minal umamis sabiqah. Diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Minal umamis sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Ini caranya, kaifiahnya kita ya belum tahu. Fatasbihu fi qouli ta'ala. Dan di sini ada kandungan tasbih pembahasan dalam ilmu balaghah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini ngajinya memang sedikit, ini dikebut ya, tidak ada banyak, karena kan kesini jarang. Kalau ngajinya pelan-pelan berkata-berkata yang tadi ya. Kecepatan ya? Ini kurang kecepatan. Oh ya. Kalau saya sih dengerin nggak keburu. Iya. Nanti kita pas di masjid baru kita ini ya, berkata pelan-pelan. Nggak keburu. Iya. Namanya kita kayak pasaran kita ngebut aja. Sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Raja' ila asli ijabis shaum. Ya, kembali kepada merespon, menjawab kewajiban berpuasa.
Artinya anna ibadatas shaumi kanat maktubatan wa mafrudatan 'alal umam sabiqah. Bahwa ibadah puasa ini ya telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Walakin tetapi bi kaifiyatin la ya'lamuha illallah ta'ala. Tetapi dengan cara tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Lam yarid nassun sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak tahu? Karena memang tidak ada keterangannya ya yang jelas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lana fihi, yang menjelaskan kepada kita tentang puasa mereka. Kaifa kana siyamu as-sabiqah 'ala ummati as-sabiqah, 'ala ummati islamiyah. Bagaimana ya puasa umat-umat terdahulu ya ketimbang atau atas umat Islam. Jadi ada perbedaan dan secara kaifiyahnya. Wa min fawaid hadha at-tashbih fi qouli ta'ala, dan di antara faedah-faedah Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub tasbih dalam firman Allah taala yang mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tasbih itu diserupakan ya, disamakan sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-ihtimamu bi sya'ni hadhihi ibadah wa tanwih bi 'uluwi sya'niha idh syaraha subhanahu lil ummati islamiyah. Al-ihtimam ya, apa hikmahnya menggunakan tasbih? Agar kita ini lebih ihtimam, perhatian dengan kedudukan ibadah ini ya. Tanwih, dan dengan dibuatkan seperti apa tanwih itu? Ada simbol-simbol, tanda-tanda dengan ketinggian kedudukan ibadah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa ini kepada umat Islam. Walil ummati sabiqati 'alaiha, dan juga Allah mewajibkan kepada umat Islam, berumat-umat terdahulu. Wa hada yuqtada wafratu thawabiha, dan ini menuntut kepada besarnya, banyaknya pahala ibadah puasa ya. Wa dawamu shalahiha, dan langgengnya kebaikannya atau panjangnya kebaikannya. Kadzalika bin fawaid, demikian juga di antara faedah-faedahnya. Faedah apa? Faedah tasbih. Tashilu hadhil ibadah 'alal muslimin, memudahkan ibadah ini kepada orang-orang muslim. Kenapa? Di anna syai'a syaqqa takhuffu masyaqqatuhu 'alal insan. Karena sesuatu yang terasa berat itu akan terasa berat, itu terasa ringan atas manusia. Kenapa? Indama ya'lamu anna ghairahu qad adahu min qablihi. Ketika dia mengetahui bahwa ada orang lain yang telah melakukannya. Contoh misalnya, kata Pak Prof ini sudah puasa terlebih dahulu. Puasa Ibu belum pernah puasa. Tapi contoh ya. Contoh, tapi pas datang bulan Ramadan, pas dengar Pak Prof yang sudah lebih tua sudah pernah puasa dan dia mampu, masa dia yang udah tua mampu saya nggak bisa. Gitu. Hikmah di situ ya, untuk memberikan semangat juga gitu. Jadi dikatakan ibadah ini mudah, kagak berat. Kenapa? Umat-umat yang sebelumnya sudah puasa. Masa kita di umat ukhrijat linnas ya, khair ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang Allah lahirkan. Masa kita kagak bisa puasa sementara umat-umat sebelumnya sudah pada puasa. Itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang ketiga, wal faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, min fawaidi hadzal tasbih, di antara faedah tasbih ini adalah itharatul himami wal azaimi lin nuhudi bi hadhil ibadah ya. Menimbulkan semangat, bukan azam, tekad bulat lin nuhud, untuk bangkit atau untuk melaksanakan ibadah ini gitu. Hatta la yakunu muqassirina fi alaiha, sehingga tidak merasa kagak mampu untuk melaksanakannya. Orang yang aja mampu, saya kagak mampu sih. Ada semangat baru. Ya. Bal yajibu alaihim ayyu'adduha bi quwwatin tafuqu man sabaqahum. Bahkan wajib atas mereka melaksanakan ibadah ini bi quwwah, dengan kekuatan, dengan semangat yang tafuqu, yang melebihi orang-orang yang sebelumnya. Begitu. Ya.
Li'anna al-ummatul islamiyah qad wasafaha subhanahu. Karena umat Islam Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkannya bi annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan di tengah umat ini, begitu. Wa hadhil khairiyatu taqtadi minhu an-nashat. Ya, kita dikatakan umat yang baik, kita tak menuntut kita agar semangat selalu. Punya etos kerja yang tinggi dalam pekerjaan itu, gitu. Ini dalam ibadah kita harus lebih semangat lagi, gitu. Fima kallafahumullahu biadaihi min ibadat, ya, terhadap apa, ya, terhadap ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada mereka, gitu. Dia boleh fima terhadap apa yang kallafahumullahu wajibkan atas mereka untuk melaksanakannya berupa ibadah-ibadah, ya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya jadi orang-orang yang bertakwa. Jumlatan ji'u biha li bayani hikmatin masru'iyyati siyam. Ini la'allakum tattaqun, ini sebuah jumlah, ya, yang didatangkan untuk menjelaskan hikmah dilegalkannya, disyariatkannya berpuasa. Orang puasa apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, itu yang menjadi jumlah. Baik, faka'annahu azza wa jalla yaqulu li ibadihi al-mu'minin. Seakan-akan Allah azza wa jalla berkata kepada hamba-hambanya yang mukmin. Apa kata Allah? Umat Islam, faradna 'alaikumus syiyam. Kami telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Kama faradnahu 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kami wajibkan puasa atas orang-orang yang sebelum kalian. Ini ada ini domir, ya. Kalau domir nempelnya setelah fiil jadi maf'ul bih dia. Kalau nempel dengan huruf jar jadi jar majrur, kalau isim jadi mudhaf ilaih. Kalau dengan isim kana, isim ana jadi isim ana, ya. 'Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum, agar kalian apa? Bisa babi adaikum, dengan sebab Anda melaksanakan ya lihadil faridah, kewajiban ini, tanaluna darajatat taqwa. Antum akan mendapatkan derajat ketakwaan wal khasyah minallahi ta'ala, dan mendapatkan derajat takut kepada Allah. Nah, kita sudah pernah sampaikan, ya, di mana. Jadi penyakit umat saat ini adalah hilang rasa takutnya kepada Allah. Ini paling bahaya. Katanya kalau sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, fasayaqa'u fil maksiyah, maka akan jatuh kepada maksiat. Gitu. Ya, mohon maaf nih, Pak Haji Agus, ini rumah jauh banget dari Masjid Taqwa nih. Kalau datang sendirian ke sini, kagak bawa ibu, coba. Kalau ada takut sama Allah, wah bisa bawa perempuan lain. Bisa lah, gampang itu sih. Tapi kenapa dilakukan? Karena takut sama Allah. Gak ada masalah. Yang kita itu bertakut sama Allah. Makanya saya selalu ada muraqabah, musyahadah, selalu merasa dilihat Allah, merasa diawasin Allah, merasa bersama Allah. Terus itu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ya, Imam Junaidi al-Baghdadi ini nama ini, ya, kategorinya ya Junaid, idza kana Allahu ma'ak, wa idza kana Allahu syahidan, wa idza kana Allahu nazira, fa kaifa anta ya Allah. Kalau Anda sudah betul-betul merasa selalu dilihat Allah, bersama Allah, diawasi Allah, bagaimana bisa maksiat? Bagaimana bisa bawa perempuan lain? Bagaimana bisa korupsi dan lain sebagainya? Gitu, ya. Maka puasa ini hikmahnya menambah kita takut kepada Allah dan menambah kita apa? Takwa kepada Allah. Wa bidzalika takununa mimman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini gelar yang sangat mulia ini. Gelarnya para sahabat. Dan dengan demikian Anda menjadi di antara orang-orang yang Allah ridho sama kita nih. Dengan sebab kita puasa dan kita pun ridho sama Allah. Nah, ini susah nih, mendapatkan gelar Allah ridho gitu. Jadi bapak-bapak ada jenis salahnya.
kalau mau melangkah, melakukan apa saja, seluruh hatinya ke Allah. Jadi istilahnya nazihillah, muliakan Allah, mulia Allah. Jangan sampai kita melangkah Allah marah. Kita berbuat Allah karena ridho. Nah, ya. Pas waktu ini bulan apa ya? Bulan masih di akhir bulan Rajab ini ya. Nah ini kata Nabi Pak dalam hadis qudsi, ij'alu katanya julmatal abdi wa jinayatah baina rahmatillahi wa birrillah. Ya, ini mana daripada bulan Rajab. Rajab tatakawan min thalathati ahrufin dengan huruf hijaiyah. Ra, jim, ma. Kata Rajab terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Ra-nya punya mana apa? Rahmatullah. Jimnya punya mana apa? Rajab. Ra, jim ya, jim. Jumah. Apa itu rahmatullah? Jinayah, kejahatan, maksiat seorang hamba. Lalu banyak birrullah. Jadi inilah di sini dosa-dosa kita di bulan ini, kita mohon ampun kepada Allah antara rahmatnya dan kebaikan Allah. Gitu. Baik. Wala syakka anna hadhihi al-fariidah, dan tidak diragukan lagi, ada pasti bahwa ibadah ini tattabi'u bil mu'mini ila a'la illiyin, ya. Bahwa ibadah ini mengangkat orang mukmin kepada derajat yang paling tinggi. Ini posisinya saya kedekatan kali. Ya, jadi bunyi. Apa saya mundur lagi ya? Asal saya jangan naik ke tiaranya. Mata adaha bi adabiha. Ya, ketika dilaksanakan ibadah ini dengan penuh adab-adabnya dan penuh dengan syaratnya, ya. Kita jalan benar-benar nih, mengangkat dari kita menjadi a'la illiyin. Karena ada orang puasa, tapi kata Nabi apa? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa kagak dapat apa-apa, cuma dapatnya apa? Lapar sama haus. Kenapa? Kagak jaga adab-adab puasa, kagak jaga syarat-syarat puasa, ya. Wa yakfi anna Rasulullah sallallahu qad qala fi sya'ni as-shaum. Cukuplah, ya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang ketinggian kedudukan puasa ini. As-shaumu junnatun. Puasa ini adalah junnah, benteng. Ai wiqayah, benteng, perisai. Bisawmi wiqayatun minal wuqu'i fil ma'asi, ya. Karena di dalam ibadah puasa itu ada benteng, ya. Benteng apa? Penjagaan daripada jatuh ke dalam maksiat. Wa wiqayatun min adzabil akhirah, dan juga benteng daripada jatuh kepada azab akhirat. Wa wiqayatun minal ilal wal amrad an-nashi'ah, dan juga puasa ini menjadi perisai dari apa? Penyakit-penyakitnya. Illa wa amrad, penyakit-penyakit an-nasyiah yang tumbuh, yang hidup. An-ifrat dikarenakan kebanyakan. Jadi hati-hati. Malam kita ngaji di mana? Ini apa namanya? Kita Irsyadul Ibad. Kalau perut ini, ya, kita penuhi dengan barang-barang yang halal. Kalau kita yang cari, kita yang masak halal, tapi makannya subuh, makanya kebanyakan. Kalau kata bertahu bahasa itu kemelekaran, itu sumber penyakit. Penyakit, ya. Apalagi kalau sumbernya dari yang halal, ya. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebut apa? Min madakhil syaitan, tempat pintu-pintu masuknya setan, ya, makan yang kenyang. Ini juga, ya. Puasa itu apa? Menjaga, memelihara daripada penyakit-penyakit yang timbul karena sebab kebanyakan dalam fitanawulil akimah, dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Oh, berkah ini ngaji hujan berkah, ya. Mobil kehujanan nggak apa-apa, ya. Ya, maju di kita, keluarga kita tinggalkan juga keberkahan, dipelihara Allah, panjang umurnya sama bulan Ramadan. Baik, wa qala subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ayyaman ma'dudat.
Karena ada ungkapan kata-kata kita puasa itu sejumlah ayam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Artinya ya mu'inatun bil adadi, apa sudah ditentukan jumlahnya. Puasa di bulan Ramadan ya, kalau bulannya dapat 30, 30, 29, 30, 9. Ini apa? Hikmah juga. Kalau nggak disebutin begini kita takut. Jangan puasanya 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau sebutkan al-ma'dudat gitu. Wal muradu bi hadhil ayyamil ma'dudati syahru ramadhana inda jumhuril ulama. Dan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah puasa dalam sebulan, ya bulan Ramadan. Menurut jumhur ulama. Wa innama, dan sesungguhnya innama lil faqr. Akhbar subhanahu an syahr Ramadan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbar mengibaratkan ya dengan bulan Ramadan bi annahu ayyamun ma'dudat, dengan istilah hari-hari yang telah ditentukan, tahwinan li amrihi 'alal mukallafin, sebagai tahwin apa kemudahan ya bagi perintahnya kepada orang-orang mukallaf. Wa isyarat, dan juga sebagai syiar lahum, bagi umat Islam, bi anna Allah taala ma furida alaihim, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas orang mukmin illa ma huwa fi wasi'ihim wa qudratihi, kecuali apa yang kita mampu, kita kuasai. Jadi Allah pun masya Allah bijak banget ya, apa-apa nanti ala qadri mastafa'tum. Ini mau haji mau umroh, lihat ada namanya syurut istita'ah, duit banyak ya, semuanya udah rapi, baju udah siap, bayaran udah, tapi istita'ah keamanannya belum gitu, kesehatannya, kondisinya ini ya Allah agak wajib. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bagaimana nanti kita lagi puasa Allah kasih sakit, kita lagi puasa pengen pulang kampung, saya pernah pulang kampung bawa mobil sendiri sampai ke Palembang, benar saya orang Palembang, saya bawa sendiri. Nah, di sini ya. Di sini ada ikhtiar, berikhtiar, gitu ya. Baik, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka katanya fa'iddah. Kalau tadi dia berbuka itu, maka gantilah nanti yang hari berbuka itu sejumlah ya hari-hari yang dia berbuka min ayyam ukhra, di hari yang lain. Ziyadatul bayanin di apa? Yusril syariat Islamiyah. Ini sebagai tambahan penjelasan untuk kemudahan syariat Islam. Ba'daan akhbarahum subhanahu, ya setelah Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada umat Islam bi anna shaumal mafruḍ 'alaihim innama huwa ayyamun ma'dudat. Ya, bahwa puasa yang diwajibkan atas orang Islam sesungguhnya itu adalah puasa yang jumlah hari-harinya hanya tertentu. Itu kalau nggak disebutin dia bingung ya, puasa mungkin 2 tahun 3 tahun berarti. Tapi Allah mengatakan itu ayyamam ma'dudat gitu. Wa ta'jilu bi tatmini nufusis sami'in. Nah, hikmahnya juga apa? Ta'jil. Allah mempercepat apa bitatmin, menenangkan. Nah, ini penting ini. Apa-apa kan kita nih membuat orang rumah tangga kita, orang rumah resah. Apa? Karena kita tidak ada kabar. Ya, contoh Pak Prof biasanya jam 5 udah sampai rumah. Ini kok udah setengah 6 belum sampai. Kan bagaimana rumah? Pasti debat-debat. Tinggal di mana ini? Nah, tinggal di mana ini? Apa kok pom bensin lagi? Bensin kalau apa? Nah, begitu bagaimana hikmahnya sebagai suami yang baik, dia ambil telepon, dia telepon maaf ini macet banget. Nah, ya, ambil kita ingin nufus. Nah, Allah begitu tuh juga. Ya, gitu. Ya, kita pun juga begitu, meniru cara Allah menenangkan jiwa-jiwa. Karena jiwa ini kalau ditenangin bahaya. Ya, walaupun duitnya banyak, rumahnya banyak, mobil banyak, ya tetap pikirannya harus ada ketenangan. Wa ta'jilu bi tatminin nufutis sami'in, dan
Allah juga takjil, mempercepat, menenangkan jiwa orang-orang yang mendengar. Dengar apa? Ayat-ayat ini, ya. Perintah wajib puasa ini. Li'alla, agar mereka tidak yazunnuna, menyangka. Ya, wujub as-shaumi 'alaihim, wajiban puasa atas mereka fi kulli hal, setiap saat. Nah, berat puasa terus-terusan. Nah, bab-bab ini penting tentang bab zon. Ya. Kita dianjurkan kagak boleh berprasangka buruk sama saudara-saudara kita sebagai orang muslim, apalagi sama istri kita, apalagi sama suami kita, orang terdekat. Ini bahaya kalau rumah tangga kagak ada kepercayaan, bahaya. Ya, saya pernah menulis 8 poin itu, bahaya. Bapaknya mau kerja, isinya kagak aman, kagak nyaman di rumah, udah kita. Isinya di rumah tapi hatinya di kantor, di bapaknya aja. Bapak lagi ngapain, akhirnya kagak ada aktivitas. Sama juga bapak juga kagak percaya sama ibu di rumah. Oh, berarti jangan. Jadi ada kepercayaan di antara, ini kebetulan ada yang bawa suami istri terbang. Harus ada kepercayaan di antara suami istri. Husnuzon, begitu. Kagak boleh ada tuhma seuzon, kagak boleh ada husnuzon, begitu. Apalagi kepada Allah. Ada Islam gini, man sa'a zununuhu sa'afiluhu. Barang siapa yang jelek prasangkanya, maka jelek perbuatannya. Hatinya pasti jelek. Orang kalau hati jelek, maka melahirkan prasangka jelek, perbuatan yang jelek. Dan prasangka yang jelek itu hanya sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau munafik begitu, cari kesalahan. Contoh misalnya, oh hari ini ternyata kita kagak dapetin Ustaz Ma'ruf udah hadir. Ya. Itu nggak boleh kita prasangka jelek, nggak boleh. Oh mungkin ada urusan lain. Oh mungkin nggak boleh. Wah dia begitu mungkin benci sama Pak Agus ini. Ya. Jadi kita harus apa? Lihat dulu ma'iyah, ma'iyah. Harus memberikan maaf gitu, berumat bersama. Oh gitu. Ya. Jadi hati kita juga lapang, enggak? Enggak rasa menuduh. Gitu. Orang kafir lain dia lugu ayuba. Emang dia cari-cari kesalahannya. Coba sekarang yang benar aja disalah-salahin, jadi cari-cari. Dibawa kasus lagi, ya Allah. Ya. Jadi kita ini. Baik. Wal ma'na, dan makna. Laqad faradna 'alaikumus shauma. Sungguh kami telah mewajibkan atas kalian berpuasa, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, wa ja'alnahu kama huwa sya'nu fi kulli ma kallafnakum bihi, dan kami jadikan puasa itu sebagaimana kedudukannya fi kulli ma, sebagaimana kedudukannya pada semua apa-apa yang telah kami wajibkan atas kalian. Ditambah tuh puasa, sholat, puasa atau kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, itu sama ya. Ramadan. Wajib ayam syahri Ramadan, yaitu hari-hari bulan Ramadan. Bapak-bapak ya yang dicatat silakan, saya sedikit mengangkat tentang kata Ramadan. Tapi tadi Rajab sudah. Karena ulama-ulama spiritual selalu berupaya likulli harfin kalimah, likulli makna, likulli kalimatin makna, likulli harfin makna, likulli kalimatin makna. Ya, setiap huruf punya makna, setiap kalimat punya makna. Begitu. Dan kata guru saya dulu, Profesor Kamal Bisi mengatakan apa? Inna al-mustalah huwa miftah min mafatih Allah. Istilah itulah kunci-kuncinya ilmu. Ya, kita mentoknya di istilah-istilah. Dulu saya pernah menerjemah judul buku Sonadikul Bunuh. Coba, itu kita cari-cari secara makna harfiah. Kalau kita paham istilah fikih apa istilah ekonomi kagak ada. Sonadikul ini jamak tafsir dari sunduk, sundukan, sonadik, kotak. Lalu bunuh jamak tafsir dari bangku, bangkai, bunuh. Kalau kita artikan secara harfiah, kotak, bangkang. Coba cari istilah itu ada nggak di ekonomi perbankan ada. Apa maknanya? Sonadi itu tuh reksadana apa? Itu kan istilah. Baik, dulu kita di Mesir sebelum pulang sudah terjemah. Kita belum datang, buku kita sudah tersebar di Indonesia. Saya ingat selalu buku pertamanya berjudul Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, Bagaimana Solusinya.
ya. Itu sampai hari ini juga itu akan selalu relevan. Karena tiap orang akan merasakan. Ada dua faktor kalau orang belum pernah berantem sama istrinya. Pertama, dia belum menikah. Betul ya? Belum menikah. Baik. Jadi kata Ramadan, kata tatakawanu min khamsati ahrufin min hurufil hijaiyah, ya. Kata Ramadan terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Dan semuanya punya makna. Ra, maknanya rahmatullah. Mim, maghfiratullah. Dha, dhamanul jannah. Alif, aminun min alladhi nun nurullah. Ya, seakan-akan mengatakan, umat Islam puasa ya imanan wa ihtisaban. Nanti apa hikmahnya? Mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, jaminan Allah, ya, dan aman daripada siksa dan marahnya Allah. Nun, nanti di hari kiamat kita bertemu dengan Allah. Ramadan, ya, ini sesuai hadis Nabi. Awaluhu rahmah, di tengah-tengahnya maghfirah, terakhirnya apa? Irkun minan nar. Baik. Walam naftarid alaikum shauma dahri kulli. Dan kami tidak mewajibkan atas kalian puasa setahun penuh. Ini ada kata ayyam ma'dudat. Jadi bapak-bapak begini, kalau Pak Profesor nggak perlu pakai kita, kenapa? Karena cakrawalnya udah luas. Menggunakan penerangan ini ya nalarnya. Dan ini kan soalnya kan hanya umum, cukup. Nanti kalau dikasih ngomong banyak keperluan. Tapi bacanya nggak bisa gitu. Iya. Karena namanya dalam dunia akademik itu ya rumus-rumusnya sama semua. Kalau udah ketemu cara pembahasannya ketemu. Ya. Baik. Wa inna nabi muqtada rahmatina wa ihsanina, dan sesuai kami dengan tuntutan ya rahmat kita dan kebaikan kita, qad syara'na, kata Allah nih, kami telah mewajibkan liman kana maridan ya maradan yadulluhu shaum au kana ala safarin yashuqu alaihi ma shaum. Ini dan sesungguhnya di antara rahmat kami dan kebaikan kami, kata Allah, kami telah wajibkan kepada orang-orang yang maridun, yang betul-betul sakit nih. Ini pakai dua dengan mafhum mutlak. Ya, yang turuh saum. Puasa itu akan membahayakannya. Atau karena ala safarin, dia dalam kondisi perjalanan mau pulang kampung misalnya. Ya syukur alaihi ma saum. Kalau dia terus puasa terasa berat. Saya ngalamin juga tuh. Ini saya kuat aja. Ini benar juga. Pikiran buat mobil terbang-terbang juga. Enggak, kita bawa diri, bawa anak-anak, bawa istri, bawa bahaya, ya. Nah ini kita pakailah di sini hukum Allah di sini. Baik. Syara'na lahu ayyufjara. Nah ini diantara rahmat Allah dan kebaikan Allah apa? Allah wajibkan bagi orang yang sedang sakit atau perjalanan untuk ayyufjara, berbuka. Gitu. Jadi kalau di tengah jalan lagi puasa lihat orang berbuka, jangan marah-marah Pak. Nusuzon, mungkin dia lagi sapa atau lagi sakit, gitu aja. Ya ini kita perbaiki puasa kita dulu aja, kualitas lebih tinggi lagi. Gitu. Nanti kita bicara tentang rahmat Allah ya. Jadi ada kata rahmat. Wa yasuma badal ayyamil lati afra. Kemudian apa? Dia harus puasa, ya. Sejumlah hari-hari apa yang dia nggak puasa, namanya badal ayyam, mengganti hari-hari allati aftaraha yang dia berbuka. Ayyaman akhar, ya, atau ayyaman ukhra. Ayyaman akhar. Ya, pada hari-hari yang lain musawiyah yang jumlahnya sama, laha fil ada di dalam jumlahnya. Misalnya perjalanannya itu orang mau kemana lebih jauh. Kalau saya ke Palembang hanya 22 jam. Karena yang lebih jauh lagi, nggak puasa 3 hari. Berarti nanti di bulan dia selesai bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya, ya, Bapak Ibu boleh membayarnya. Jumlahnya apa? Musawiyatan, sama dengan jumlah yang tadi dia berbuka. Hada waqad nasal fuqaha'u, inilah yang telah ditekskan oleh para fuqaha. Ala anna al-iftara masru'un ala sabili rukhsah, bahwa berbuka itu dilegalkan, boleh ala sabili rukhsah, tapi dalam kondisi rukhsah lil maridi wal musafir, hanya untuk orang yang sakit dan orang yang
musafir. Musafir orang yang dalam perjalanan. Tapi juga dalam perjalanan yang memenuhi ketentuan syariat. Wa huma bil khiyari fi dzalik. Nah ini ada dua pilihan di sini. Jadi bapak-bapak boleh nggak puasa, boleh buka, boleh puasa terus. Ya tergantung kepada sini. Wa huma, dan untuk orang yang sakit dan untuk orang yang musafir ya bil khiyar. Ada pilihan. Pertama, insya'a aftara, insya'a shoma. Jika keduanya pengen ini berkehendak pengen aftara berbuka, silakan buka. Jika pengen puasa, puasa terus. Ya. Illa tetapi anna aktsarul fuqaha qalu, tetapi kebanyakan jumhur fuqaha berkata as-saumu afdalu liman qawiya alaihi. Puasa itu lebih baik, lebih afdal bagi orang yang kuat puasa. Bagi orang gitu. Kalau nggak kuat, lebih baik enggak, ya. Liqaulihi ta'ala ba'da dzalika, karena ada firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan hendaknya kalian berpuasa, ya puasa itu lebih baik bagi kalian. Pertama pertama, lihat lagi. Walladzi narahu anna Allah Ta'ala qad abaha al-fitra fi Ramadan. Dan orang yang kita lihat, ya, pendapatnya mengatakan bahwa Allah Ta'ala qad abaha al-fitra, bahwa Allah Ta'ala membolehkan berbuka di bulan Ramadan bisababil maradi, dengan sebab faktor sakit, awis safar atau perjalanan, li anna kila minhuma mazannatul masyaqqah wal haraj, ya, karena keduanya itu berada pada tempat masyaqqah, sulit, ya, haraj, berat gitu. Wal hukm syar'iyyu yujadu haitsu tujad. Ini yang paling jadi bagus nih. Orang fakir memahami ini, dia kagak kaku dia. Ini kondisinya itu. Beda, setiap orang beda-beda kondisinya. Wal hukm syar'iyyu, ya di sini bijaknya orang alim. Hukum syar'i itu yujadu haitsu tujad mazannatuhu wa yantafi haitsu yantafi. Ya, dia melihat kepada apa? Ada mazonnahnya. Kalau mazonnahnya baik, terus dia jelek, ya buka aja. Kemudian juga dia kepada yantafi haitsu yantafi. Lihat ya, bagusan dia apa itu larang ya, jagaannya. Jika ada larangannya, mendingan ya dari sisi larangannya. Tapi jika yang pasti Ustaz, yantafi haitsu yantafi, yujadu haitsu tujad, ya, mazanatu wa yantafi intifa. Dari sisi intifanya. Bukan manfaat, bukan apa? Kayak dari sisi kehilangannya. Wa 'alal muslim ayyaqdira hala nafsihi. Nah, ayyaqdir hala nafsihi. Nah, bagi seorang muslim dia harus ini mengukur kondisi dirinya. Buka kagak. Ya, begitu. Fa idza aikona aw ghalaba 'ala dhannihi. Nih, contohnya sini. Apabila dia yakin dan ghalaba 'ala dhannihi, ya, zonnya itu telah menguasainya, anna maradahu aw safarahu, bahwa maridnya dia, sakitnya dia, atau perjalanan ini laisa fi shaumi ma'hum masyaqqah, artinya dia lagi perjalanan, dia puasa, dia kagak terasa berat, ya, au usrun, atau sulit, soma, dia bagusnya berpuasa, gitu ya. Amin. Ulang. Fa idza ayqana aw ghalaba 'ala dhannihi anna maradahu aw safarahu laysa fi sawmi ma'al masyaqqatun aw usrun shoma, ya. Apabila seseorang meyakini dan prasangkanya dia menguasai, artinya perasaan itu dia mengatakan bahwa sakitnya ini atau perjalanan ini kagak membuat berat, ya, dalam puasanya itu soma, maka dia tetap puasa. Amalan bi qauli ta'ala, dia mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Jika Anda puasa terus itu lebih baik. Yang kedua, wa idza ayqana aw ghalaba 'ala dhannihi, apabila dia meyakini dan dia zonnya dikuasai,
bahwa anna maradahu aw safarahu, bahwa sakitnya atau perjalanannya yaj'alu shauma syaqqan alaihi. Ini ja'ala punya dua maf'ul, menjadikan puasa itu terasa syaqqan alaihi, terasa berat atas dirinya. Aftara, ya. Ini ambil after khobar daripada ikon, ya. Dia diwajibkan untuk berbuka. Amalan biqauli ta'ala, dia lakukan itu karena perintah Allah juga, karena firman Allah juga, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini ya, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Coba tuh Pak, betapa rahman rahimnya Allah, betapa latifnya Allah. Ini kalau kita kaji rahman rahim jadi umat, ya, rahman dunya wa rahimul akhirah, ya. Sudah ini diulang apa hal itu. Fal mas'alatu turja'u ila dhamir fardi wa dinihi wastifta, ya lebih ya, ini paling penting. Jadi Bapak Ibu, kita nanti nih lagi sakit, puasa terus apa kagak, yang tahu diri kita. Kita lagi perjalanan, kuat apa kagak, yang tahu diri kita. Nah ini apa? Ini permasalahan ini kembali kepada dhamir fardi, kepada hati individual. Kembali dari diri kita sendiri, ya. Wadinihi, dan kekuatan agamanya. Wastiftai qalbihi, dan minta fatwa kepada hatinya. Yang nanya misinya, Neng, Mah, kira-kira abang buka nggak? Ya, isinya nggak tahu kekuatan kita. Kata isinya terus bang, masa kalah bang orang lain. Padahal matanya udah keleng-kelengan, bisa bahaya tuh. Jadi apa istafta? Ada istafta qalbak, wa in aftukanna. Itu. Tanyalah, minta fatwalah kepada hatimu, walaupun orang lain sudah kasih arahan-arahan. Nah itu pada istilah gini, tidak akan menyesal orang yang suka istikharah. Ada masalah istikharah, kita petunjuk Allah. Kemudian mana nih istisyarah, tidak akan menyesal orang yang suka apa, berkonsultasi, minta pandangannya orang-orang soleh, orang-orang senior, orang sesepuh gitu. Nanti udah dapat semuanya, tetap lari ke hati kita. Istafta qalba, tanya, ya hati kita yang tahu. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang yutiqunahu. Apa itu yang paham di sini? Orang-orang yang ini sudah lansia, sudah tua ini, ya. Nanti kalau prof masih ke puasa ya. Puasa lah. Nanti ada orang-orang yang Allah kasih umurnya 70 tahun ke atas, ya. Jadi nanti yutiquna dia nggak puasa, ya. Dan dia nggak perlu dia membayar puasa, dia cukup dengan fidyah. Saya paham di sini. Fidyatun ta'amin, dia mengasihkan fidyah makanan kepada orang miskin. Bayanu li hukmin akhar, penjelasan untuk hukum yang lain. Min ahkamin syariah. Ini ya, pisang. Minum. Jadi mau minum. Udah sejam ya? Ini ngajinya udah enak ya? Sekarang mau naik ke sawah juga ketinggian ya, hujan beda. Jadi mandi sungai dong Pak Prof. Gimana mau naik ke sungai apa udah bantu dulu? Kalau di masjid ada bunyi tengkong. Kan ada sang imin. Baik. Bayanu li hukmin akhar, penjelasan kepada hukum yang lain. Jadi beda ya. Tadi yang di atas selesai itu kasus hukum orang yang safar dan sakit, ya. Sekarang ini kasus lain, ini orang lansia, ya, nggak buat puasa, gitu. Ya, penjelasan untuk hukum yang lain dari hukum-hukum syariat. Fima yata'allaqu bi shaumi Ramadan, tapi yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yatajalla fi taisirullahi ala ibadihi itu. Ya, yatajalla tampak betul, jelas betul di dalamnya ada kemudahan Allah untuk hamba-hambanya. Fima syuri'alahu min ibadat,
ya pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada umat Islam. Begitu. Wa ma'na yutiqunahu, ini maknanya yaqdiruna alaihi, dia mampu untuk puasa. Wa tahammalunahu, dan dia tahammal itu dia tanggung itu. Dia tanggung apa? Bisa bimasyaqqatin sadida, berat banget. Ya Pak ya. Dia tetap puasa karena berat banget. Nah, gitu. Ya teman Allah, yutiquna dalam Al-Qur'an. Li'anna taqata ismul qudra. Karena istilah taqah itu isim bagi orang yang bagi qudra, yang kuasa, mampu. Ala syai'i, atas sesuatu ma'asyiddati wa ta'ab. Tapi dirasakan ada berat. Bapak pernah ya, misal Bapak ngangkat meja tuh, kalau bukan kapasitasnya nggak kuat, tapi Bapak apa-apain, ini ngangkat juga berat. Apa tuh? Maksudnya pinggang yang kena. Bismillah. Nah itu juga, ya. Wal waso ismun lil qudrah. Nah sementara ada keluasan itu isim untuk qudrah, juga orang yang mampu. Ala syai', ada sesuatu bisuhulatin uyutin, tapi ini mudah. Ya, beda coba. Ustaz ingin disuruh mindahin ini nih, apa namanya? Toba ke kamar. Mudah nggak? Mudah. Tapi kita ada kecil yang lagi nangis. Coba ini kuat nggak? Nggak bisa. Ya, gambarannya gitu. Baik. Walil ulama'i aqwalun fil muradi bi qouli ta'ala, dan bagi ulama-ulama punya beberapa pendapat, ya. Fil murad, dalam maksud firman Allah yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amin miskin. Pendapat ini. Yang pertama, anna hadzal raji' ila muqimis sahih, bahwa ayat ini, keterangan ini kembali kepada orang mukim yang sahih. Dipahami apa? Ada orang yang mukim, memang udah tinggal di situ dia, nggak kemana-mana, terus dia sehat, ya pemahaman. Khayyarahullah Ta'ala, kalau kasih dia pilihan baina shaumi wal fidyah, antara dia berpuasa dan dia bayar fidyah, gitu. Wa kana dzalika fi badil Islam, dan itu terjadi pada awal-awal Islam. Furidu alaihim as-saumu, diwajibkan atas mereka berpuasa, walam yata'awwadu, tapi mereka kagak terbiasa, berat sangat. Coba kagak pernah puasa, turun ayat syahrul Ramadan tadi. Ya, kan berat banget itu dulu. Nah Pak, dalam kitab kita baca juga di kitab apa ya. Jadi bapak-bapak saya ini dalam semingguan itu ngajar di beberapa masjid itu hampir 20 kitab saya baca setiap minggu, muter. Ya, ini hikmahnya kita berdoa terus itu aja. Ya. Baik. Di sana ada keterangan tadi tentang mana? Jadi setiap kosakata saya ingat. Kita masih ingat ya. Baik, nanti ya di depan. Wa kana dzalika fi Islam, di awal-awal Islam. Furidha ya alaihim as-saumu, diwajibkan atas mereka berpuasa, walam yata'awwadu, jadi mereka kagak terbiasa. Fastadda alaihim, terasa berat bagi mereka, gitu. Farukhisalahum, kemudian diberikan keringanan lahum bagi mereka, fil iftari wal fidyah, untuk berbuka tapi bayar fidyah. Jadi gini. Nah, ini Bapak ini masih kuat puasa Bapak ini? Ini puasa kan? Kuat. Puasa masih puasa, bisa puasa. Puasa. Oh, biasa udah. Ya, ada yang misalkan Bapak yang sudah lanjut usia. Dia puasa dirasa berat ya. Itu dia boleh memilih. Dia puasa terus, bisa dia udah puasa dia bayar. Dia nggak wajib aja, nggak wajib dia bayar. Namanya kuat, dia aja. Ya. Enggak, maksudnya yang enggak bayar, yang tak bayar ya. Bukan dilihat dari sisi umur, bukan dari kemampuannya. Iya. Jadi makanya hatinya ya, kembali kepada kekuatan hatinya dan agamanya, begitu. Tapi di sini kita jadi ilmu tahu, ya, aduh. Karena mempertahankan nyawa itu juga penting, gitu, wajib. Kita punya keluarga harus dijaga keamanan kita. Apalagi anak yang masih kecil-kecil, ya harus punya pikiran panjang. Melakukan apapun jangan bil ajal, jangan terburu-buru, harus dita'ani. Pikiran yang dewasa, yang matang,
Kalau salah-salah berbuat itu bahaya juga kita. Ya. Healing Pak Pro. Eling terus. Diam-diam eling juga di luar biasa. Ayo. Tuma nusikhodalika. Nah, kemudian Allah nasahkan tuh ayat itu, Allah hapus. Wa aujaballahu alaihim saum, dan Allah wajibkan mereka berpuasa. Wa yashhadu li hadzal qaul, dan menjadi dalil untuk pernyataan ini maja fi sahihaini, apa yang datang dalam kitab sahihaini Bukhari dan Muslim, an Salmah al-Aqwa, bi Salmah bin al-Aqwa qala, dia mengatakan lamma nazalat hadil ayat, ketika ayat ini turun, ayat apa nih? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ya, tentang orang tua lansia. Karena man arada ayyufira wa yaftari, ya, dulunya orang yang ingin berbuka dan dia bayar fidyah. Hatta nazalatul ayatu ba'daha fanasakhatha, sampai turunlah ayat ini setelahnya dan dinasahkan, sampai dimansuh, ayat-ayat yang mansuh dihapuskan. Wa muraduhu biqaulihi, dan maksudnya dengan firman Allah ini hatta nazalatul ayatu ba'daha, sampai turun ayat setelahnya, kemudian fanasakhatha dihapuskan. Qauluhu ta'ala ba'da zalika, setelah itu Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, yang ketemu bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Ini tekanannya, maka hendaknya berpuasa. Wa yadullu ala dzalika ma akhrajahu Muslimun fi sahihi, dan menunjukkan atas yang demikian itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari Salman bin Aqwa juga. Anahu qala, beliau berkata, kunna fi ramadhana ala ahdi Rasulillah, dulu kami di bulan Ramadan pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa minna afṭara, siapa di antara kita pengen berbuka, ya, faftada bi ta'amil miskin, kemudian kita berfidyah dengan mengeluarkan makanan kepada orang miskin. Hatta anzalat hadil ayat, sampai turun ayat ini, kama syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi dulu kalau nggak kuat, udah buka aja biar fidyah. Tapi pas turun ayat ini, ya, puasa dia. Kedua pendapatnya, wa yara katsirun minal ulama'i anna qauluhu ta'ala, dan banyak ulama-ulama berpendapat bahwa firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin laisa bimansukhin. Nah, ada ulamanya mengatakan ayat yang tadi tentang lansia yang enggak mampu puasa dipaksakan dia bayar fidyah itu kagak dimansuh, ya, bal huwa muhkamun, tapi tetap menjadi sebuah hukum. Wa annahu nuzila bi sya'ni syekhul kabir, tapi ayat itu turun berkenan dengan kasus orang yang lansia, syekh tetua, kabir berumur, lansia, ya, nah gitu. An kulli yawmin miskinan, ya, dari setiap hari mengeluarkan pada orang miskin. Wa ashabu hadzal ra'yi istadiluna, dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, istadiluna, mereka istidlal, mengambil dalil di marawah al-Bukhari, dari apa yang diriwayatkan Imam Bukhari an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas paman Nabi, annahu qala fi hadhihi ayah, beliau berpendapat dalam ayat ini laisa bimansukh, tidak dihapuskan. Innama hiya fi sya'ni syekhil kabir, sesungguhnya ayat tadi yang ada fidyatun ini, yang ada kata-kata kata-kata yutiqunahu fidyatun, itu khusus Allah turunkan untuk kondisi orang-orang yang lansia, syekhul kabir atau wal mar'atil kabirah, nenek-nenek yang udah tua. Ini nenek-nenek yang tua itu istilah salah tuh, ya. Nenek-nenek udah tua, ya. Coba. Itu di sini al mar'al kabir, wanita tua itu, ya, lansia. Nenek-nenek Tua. La yastati'an. Nah, ini namanya fi'il af'al khamsah. La yastati'an. Keduanya kagak mampu ayyasuma, berpuasa. Fa'alaihima, maka wajib atas keduanya, tadi nenek-nenek dan kakek-kakek, ayat'ama, memberikan makanan, ya, makan kulli yaumin miskinan, kepada orang miskin satu hari. Jadi bapak ibu nih satu hari nggak puasa, tinggal ini
Nanti ada hukum yang boleh langsung dari juga ditunaikan, boleh juga nanti dikumpulin akhirnya, boleh juga. Ya, misalnya ternyata kita nggak puasa, bapak selama awal-awal kuat puasa dijalani, saya pengen coba puasa dapat semingguan, berikutnya terasa berat, nggak puasa itu. Nah, tinggal berapa harinya? Ya, 30 tambah 7 atau 23 hari. Ya, berapa makanannya anak hari miskin? Katakanlah 100.000, udah 100.000 kali 25. Baik. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah berikutnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa yang melakukan taat tatawwa, amal saleh, ya, khairan, kebaikan, fahuwa khairun lahu, maka kebaikan itu untuk dirinya. Hadda minhu ta'ala li'ibadihi al-ikthar min amal khair. Hadda apa tadi? Hadda memotivasi. Allah Ta'ala memotivasi, menganjurkan hamba-hambanya untuk banyak-banyak melakukan amal khair, sedekah yang banyak. Ya, bapak-bapak nih udah tahu ya, saya lagi bangun asrama putri itu. Kalau kemarin tanahnya kuat mah langsung ke atas sudah 3 lantai, karena itu tiang yang dipendam ke bawah 12 meter. Saya nerawang tuh di bawah ada tiang-tiang, apa saya gali lagi jadi kalau ke atas sudah 3 lantai itu, kalau 4 kali 3 ya. Nah, ini dengan Ramadan bagi yang punya rezeki boleh berbagi ya. Baik. Hadda minhu ta'ala li'ibadihi 'ala al-ikthar min 'amal khair. Ya, Allah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak melakukan amal-amal yang baik. Wal maknanya faman tatawwa khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, amal saleh, wa anzada 'ala al-qadril makrur, dan dia melebihkan atas takaran kadar yang telah diwajibkan fil fidyah, dalam fidyah. Ya boleh tuh. Kalau dirupiahkan misalnya satu hari 100 asal rupiah 150, boleh, bagus. Bian at'ama aktsar min miskin wahid. Nah, dengan cara apa? Memberikan makanan ya lebih banyak daripada satu orang fakir miskin. Jadi kan satu orang satu hari 1, boleh. Lebih banyak satu hari 5, boleh. 10 ya boleh. Ya. Kebawa ke pesantren, pokoknya bisa dari boleh. Ya. Baik. Atau bian jama bain it'am wasaum, atau dia menyatukan antara puasa dan antara memberi makanan dan puasa. Fatatawahu saykun khair lahu indallah. Jadi boleh juga tuh. Kalau dia kuat dibarengin puasa dan beri makanan. Ya, maka kebaikannya itu menjadi khairan lahu, menjadi kebaikan di sisi Allah. Li'annahu subhanahu la yudhi'u ajrun man ahsanu amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, la yudhi'u ajrun, tidak pernah menyia-nyiakan pahala man ahsana amalan, orang yang melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu ilmu sholat misalnya, kita tahu ilmu sholat dari A sampai Z, rukunnya, sunnah semuanya. Nah, yang kemudian apa? Pas adanya itu penunaiannya sempurna apa kagak? Ya, kita melatih kiper, mau pertandingan sepak bola, terlatih, udah bener tuh. Pas pelaksanaannya aja, jadi sempurna nggak sesuai dengan apa ketentuan pelatih. Ya, kalau lebih dari itu, bagus kagak? Kurang nilainya tuh. Baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hendaknya kalian berpuasa. Puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini targhibun fis shaumi wa tahbibun fihi. Ada anjuran targhib, apa tadi? Memberikan motivasi untuk berpuasa, tahbib, dan memberikan tahbib, apa tuh? Membuat agar orang suka untuk puasa, ya. Bersama sih targhib dan tahbib. Artinya wa antasumu ayyuhal mutiquna lis-shaum. Artinya berpuasalah, ya, wahai orang-orang yang mampu untuk berpuasa, atau ayyuhal mukallafuna jami'an, wahai seluruh orang-orang yang Allah telah takdirkan, fasiyamukum khairun lakum min kulli syai'in siwahu. Ya, puasa kalian itu lebih baik bagi kalian daripada segalanya. Ya, in kuntum ta'lamuna,
jika kalian benar-benar mengetahui fawaid saumi, faedah-faedah puasa fi hayatikum dalam kehidupan kalian, wa husni ya jazaihi dan apa pahalanya yang bagus fi akhiratikum dalam akhirat kalian gitu. Ruwiya an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah an Abi Umamah. Ya, diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah an abihi Umamah, dari bapaknya Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho bagi. Bapak-bapak kalau radhiyallahu anhu juga radhiyallahu anhu gitu, itu doa. Sama seperti Imam Khatib Jumat mengatakan menyebut nama Nabi, sifat-sifat Nabi kita juga selawat. Enggak batal tuh, enggak merusak ini. Atau Imam menyebut radhiyallahu anhu seperti juga radhiyallahu anhu. Ya, begitu. Bisa dibaca dalam kitab syarah daripada Fathul Mu'in, kitab Bi'anul Qadim. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, murni bi'amalin, perintahkan saya dengan sebuah amal. Qala, kata Nabi, alaika bis-saumi fa innahu la idlahu. Ya, dia minta ya Rasulullah perintahkan saya melakukan sebuah amal. Kata Nabi apa? Alaika bis-saumi. Sudah, ya, wajib atas Anda mengerjakan puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu la idlahu, ay la yu'adilu thawabuhu syai'. Ya, artinya puasanya kagak ada bandingannya tuh pahalanya tuh. Ya, faqultu ya Rasulullah murni bi'amal, nanya lagi ya Rasulullah perintahkan saya melakukan sebuah amal. Kata Nabi, alaika bisawm, udah puasa ente, puasa karena la adalah puasa itu pahalanya tidak ada bandingnya. Faqultu ya Rasulullah, nanya lagi murni bi'amalin adkhulu bihil jannah. Ya. Ya Rasulullah perintahkan kepada aku sebuah amal yang adkhulu, saya masuk al-jannata, surga bihi, dengan amal tersebut. Faqala alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Ya, wajib atas Anda melaksanakan puasa, sesuai puasa itu kagak ada bandingnya. Gitu. Udah. Cukup ya. Lanjutnya kita lanjut di masjid insyaallah. Ya. Wa qaulu ta'ala subhanahu syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.